Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Toton Group, SMBTGR dan rekan yang saya hormati. Saya Dini Aprilianti 230472. Di sini saya ingin menceritakan atas tulisan sederhana yang saya tuliskan berdasarkan apa yang saya lihat ataupun rasakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Begitu banyak peristiwa yang membuat hati saya terkadang menangis setiap melihat begitu berat perjuangan Bapak pimpinan untuk mempertahankan perahu di tengah lautan ini. Terkadang masih saja ada yang tidak memahami dari sebuah perjalanan panjang yang tampaknya mungkin biasa saja, tetapi sebetulnya itu sudah melalui perjalanan berliku dan penuh perjuangan. Dari situlah awal mula sampai saya menuangkan cerita yang memang betul-betul dari lubuk hati saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan ini tulisan yang dikirimkan oleh sahabat batin melalui suaminya Bang Mama Ansor. Pada saya langsung, cuma diingatkan oleh Mbak Yu buat suaminya, aku ada kirim sama Abang tuh kalau mau bacanya. Ini kejadian kemarin. Coba saya bacakan. Goresan tinta sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekuatan pada pimpinan di luar kuasa manusia yang tidak bisa ditakar dengan kemanusiaan kita. Di saat pandemi melanda begitu besar kasih Tuhan, sehingga tumbuhlah the power of perfect, the power of kepepet menjadi kekuatan tersendiri, di mana semua perusahaan gulung tikar bahkan banyak yang dirumahkan. Tetapi tidak ada terjadi di Toton Group. Yang dilakukan Bapak pimpinan adalah memutar otak dengan segala upaya berjuang bagaimana yang di pundaknya bisa makan dan tetap hidup layak. Tidak ada yang tidak mungkin bila Tuhan sudah berkehendak. Hal termustahil pun bisa terjadi. Dalam kehidupan kita menjalani bukan hanya yang dipelajarin saja, tetapi bagaimana kita menunjukkan kepada orang banyak bahwa ketika aku bisa, berarti pewartaan yang harus diceritakan kepada banyak orang dan dapat menjadi berkat, seperti konten-konten yang beliau ramu dalam merevolusi mental para karyawannya. Yang beliau pikirkan bukan bagaimana merawat dirinya, tetapi yang beliau pikirkan bagaimana beliau bisa merawat hatinya dan juga menerima orang-orang di sekelilingnya begitu berarti. Makanya beliau jatuh cinta setiap melihat orang yang biasa yang ingin maju, pasti akan beliau dukung dengan segenap jiwa dan raganya, menjadikannya tiang doa bagi usaha-usahanya. Beliau ingin orang berkat yang didapat pun
beliau ingin agar berkat yang didapat pun sampai ke orang banyak, seperti yang beliau terima. Ingin banyak orang mendapatkan kehidupan baru atas kehidupan yang sudah tidak bisa dipertahankan. Selalu memberikan nasihat dan kekuatan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Masalah itu hadir sepaket dengan jalan keluarnya. Masalah itu hadir satu paket dengan jalan keluarnya. Mengatakan kepada kita semua agar akar kepahitan, masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dibuang-buangin dari hidup dalam damai. Satu pertanyaan untuk diri kita. Apakah kita masih mau bersama-sama berdiri tegak menimba air dan menjadikan air kehidupan bermanfaat dan sumber berkat banyak orang? Dalam kurung, kalau kamu masih ingin meminum airnya, janganlah ludahin sumurnya. Marilah kita jaga bersama-sama. Dalam kehidupan ini, saya melihat tanaman, benih yang kita tanam tidak mungkin kita menanamkan boja tumbuh semangka. Sama halnya dengan kehidupan ini. Bila hari ini Toton Group dan Bapak pimpinan masih kokoh berdiri, tentu itu bukan suatu kebetulan. Pasti sudah banyak hal kebaikan yang beliau tanam, sehingga itu menjadi kekuatan dan sumber berkah. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun manusia yang bisa menutupnya. Demikian juga sebaliknya. Ketika Tuhan sudah menutupnya, tidak ada satupun manusia yang bisa membukanya. Oleh karena itu, kita jangan pernah berhamba netizen. Jangan berikan ruang untuk berkembang, karena kita tidak akan bisa maju, bahkan bisa menghentikan kebaikan orang. Jadi takut untuk menjadi baik. Maka orang maju, orang baik itu musuhnya banyak. Jadi jangan mendengarkan perkataan orang, dengarkan suara Tuhan. Orang yang maju itu harus punya mental yang kuat dan harus hidup dalam kebenaran. Tidak ada kejadian sedikit pun tanpa izin Tuhan. Maka jangan pernah berkata, hidup ini biarlah seperti air mengalir. Kalau kita ikut air mengalir, yang terjadi bisa kita barengan dengan kotoran dan sampah dan lain-lain. Ciptakanlah pipa atau paralon
kemudian mengalirlah di tempatnya dan akan sampai ke tujuan yang semestinya. Demikian renungan suara hati. Dengan melihat dan saya rasakan pada Bapak pimpinan selama beliau berusaha merevolusi mental para karyawannya, sahabat dan orang-orang yang beliau cintai. Sebagai insan yang jauh dari sempurna, mencoba menggoreskan tulisan ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Apabila ada salah dalam memaparkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Dini Aprilianti 230472 yang dibacakan Rudolf Toton Naibaho 230274. Demikian, thank you. Salam sejahtera bagi kita keluarga besar Toton Group dimanapun berada, terkhusus keluarga besar NHP. Salam sejahtera bagi kita. Berikut ini istri saya akan membacakan narasi singkat. Narasi singkat ini bersumber dari kesalahan di mana saya sudah ditunjuk sebagai site manager pada saat showtime. Saya tidak melaksanakan tugas dengan baik dan akhirnya pada hari Rabu subuh ataupun Kamis pagi kami melaksanakan rapat dadakan, dan hasil-hasil rapat pun saya kirimkan kepada istri untuk membuat tanggapan. Saya tak berpikir sampai sejauh itu kenapa istri saya jadi membuat berbentuk narasi. Mungkin karena suatu panggilan sehingga dia menuliskan menjadi begitu. Jadi coba Inang bacakan narasi yang ketuliskan kemarin itu, dan mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat buat keluarga NHP seluruhnya. Terima kasih, akan saya bacakan narasi saya. Semoga bermanfaat ini untuk kita semua. Pemain bukan penonton. Salam ke arah cemerlang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kita selalu dalam lindungannya. Banyak hal baik dan positif yang saya petik dalam konten, dalam acara yang saya ikuti. Hal-hal yang baik dan yang saya kutip adalah: 1. Revolusi mental ala Toton Group pada acara yang diadakan di Newhan Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2020. Pada saat itu saya mendengar penjelasan Bapak Rudolf Naibaho, pimpinan Toton Group, yang artinya gerakan untuk menggembleng karakter manusia menjadi bersemangat wajah seperti kalkun, berjiwa yang menyala-nyala. 2. Mengubah karakter yang tadinya pemalu bisa jadi berani seperti yang saya alami juga. Saya nonton konten yang ada di YouTube TG dan R waktu tim abdi kepokran. 3. Mendorong karyawan-karyawati menjadi bisa seperti nyanyi, musik, komputer, dan masih banyak hal lain. 4. Mendorong anak-anak supaya sekolah dan mengejar cita-cita, dan Bapak Rudolf Naibaho bisa mendukung materi dan pacuan semangat seperti Gabriel, Bagus, dan masih banyak lagi. 5. Kekeluargaan yang sangat erat di Toton Group. 6. Hal kecil pun didukung oleh Bapak pimpinan, dan masih banyak hal yang belum kutuliskan. Saya sebagai istri
Bapak Nelson Hutasoit ingin menuliskan apa yang menjadi narasi atau isi hati saya. Setelah saya mengikuti, saya sangat terinspirasi dengan dorongan atau semangat Bapak Pimpinan Toton Group, Bapak Rudolf Neibaho, sehingga saya, seorang ibu rumah tangga pun bisa menjadi lebih berkreasi dan produktif. Karena betul, kalau ada kemauan dan semangat, apapun bisa kita kerjakan. Saya dipacu menjadi pemain, bukan penonton. Dalam benak hati terkadang berkata, "Today I'm a boy." Seiring waktu berjalan, pandemi pun masih belum berakhir. Tapi sungguh luar biasa kuasa Tuhan kepada Bapak pimpinan selalu diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sungguh luar biasa memberkati Bapak Rudolf Neibaho seperti anak panah, dan kita semua relasinya diajak menjadi sepikir dan satu kata, juga satu komando ke arah yang cemerlang. Karena kalau sama-sama kuat kokoh dalam satu tim, pasti akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Seperti kata pepatah, bersatu kita bercerai kita runtuh, atau belajar dari kisah semut. Saya tidak memahami bedanya pekerjaan sistem atau konsep kerja yang telah dibuat oleh Bapak pimpinan untuk dijalankan khusus untuk NHP Cawang Bawah untuk dilaksanakan. Saya sebagai istrinya, Pak Nelson, hanya memberi semangat dan dorongan juga doa sehingga Bapak Nelson Hutasoit lebih bijaksana, karena aku adalah tiang doanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudolf Neibaho yang begitu baik untuk keluarga kecilku. Sejak kenal dan sampai saat ini, kebaikannya sangat luar biasa. Jangan lelah membimbing kami, terutama Pak Nelson. God bless you, Rudolf Neibaho. Tuhan memberkati segala usahamu dan memberikan kesehatan kepada Bapak Rudolf Neibaho, juga keluarga terkasih. Amin. Cibubur, 16 Desember 2021. Roli Banjarnahor 261283. Terima kasih. Kalian nggak penting Bapak itu, kalian keluar dari sini biar Bapak nggak marah-marah. Kami nggak penting Bapak sama kami bilang. Kau masih penting nggak Bapak sama kau? Orang nanti dua masih penting Bapak enggak? Orang kota di sini masih pentingin Bapak enggak? Orang hunter ini bikin Bapak marah dari dulu. Bilang sadarkan lu mereka ini. Sampai kau aja malam kerja, pagi-pagi ambil masak, subuh-subuh bikin konten. Capek katanya. Kami ngatain capek nggak? Betul nggak betul? Bilang mereka lah, kau kan tahu apa? Tadi Bapak kan masih nama kau aja Bapak ngerjain konten kan? Maka Bapak Nelson. Ya. Orang lain ini udah jam 8 telat, nggak ada yang tahu, nggak ada Nelson. Mohon izin ya terlambat, macet nih. Lagi masak apa nih? Apa nih apa kek nih? Nelson apa kek? Terlambat nih. Gitu kan? Nggak ada menghargai, hanya dirinya dipentingin. Terlambat lah, botolnya begini lah. Bukan ke grup, bukan kebersamaan, bukan yang dipikirin. Sendirinya ada yang dipikirin orang lain. Nelson udah ditinggalin istrinya karena datang jam 8. Oh iya ya, keluargain lah istri si Nelson ya, keluargain lah anak si Nelson ya. Nelson udah datang jam 8. Siapa tahu istrinya lagi pasti perlu istri
Tapi Nelson udah datang jam 8. Itu bola berpikir kan. Hari nggak tahu apa yang pikir hari ini. Nggak tahu apa begini. Kalau siap pimpinan, nggak tahu gua. Mulai besok nggak ada kalau siap nggak ada. Nah, kalau siap itu harus begini. Terjun pun itu harus siap. Enggak, ini nggak siap, mending oke, tapi mulai besok nggak ada gitu-gituan. Mulai besok, dipahamin dulu itu. Oke, saya mengerti dan saya jalani gitu. Enggak, oke, siap. Dalam pikir, terima kasih. Belum ngerti apa dikit, terima kasih. Kalau salah pun dipikir, terima kasih. Men, Bapak dan kedua pernah marah nggak deh? Pernah nggak Bapak marah nanti dua? Mesra-mesraan terus dengan kedua, sama siapapun ya. Kalau sistem dendam sama mereka dong. Kalau sistem dendam sama mereka mau aku bilang, dari hatimu tutup, pejamkan matamu Hen, bilang kepada kata hatimu, cepat. Pejamkan matamu Hen. Orang nggak mikir bahwa kamu masih punya anak kecil Hen. Kamu masih punya anak kecil, kamu punya suami Hen. Orang nggak pernah mikir itu. Nggak pernah orang pikir anaknya. Mending kalau pikir anaknya. Kalau pikir anaknya kerja bagus-bagus lah. Kalau pikir kerja bagus-bagus lah. Gak usah mikirin anakmu. Kamu anak kecil, kamu punya ibu, punya anak 4 tahun, 8 tahun, punya suami. Keki gue lupa ada. Tutup matamu Hen, pejamkan mata, biar mata hati bicara. Monggo cepat. Itu selalu berusaha untuk melakukan apapun segala arahan dari Bapak pimpinan. Makanya kalau misalkan banyak cerita kalau di NHP Bapak itu suka marah. Sedangkan kalau di Geraha itu kami tidak pernah Bapak pimpinan itu marah kepada kami gitu. Jadi sebenarnya kalaupun Bapak pimpinan marah itu karena dari kesalahan kita sendiri. Kalau seandainya kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, pasti Bapak pimpinan pun nggak akan marah. Kita melaksanakan segala arahannya, konsisten dengan apa yang sudah kita komitmenkan, segala kesepakatan yang sudah disepakati dijalankan, pasti Bapak pimpinan pun nggak akan marah. Saya pun sebenarnya kalau dikasih tugas sama Bapak itu kalau memang belum diselesaikan, saya itu selalu kepikiran. Makanya saya kan sebenarnya itu juga kerjaan yang utama di kantor dan membuat konten saya usahakan dikerjakan di rumah di luar jam kerja, karena untuk apa, supaya kita semua itu mengambil dari manfaat dari konten tersebut gitu. Jadi kalau memang konten-konten ini semua yang sudah saya buat tapi cuma ditonton, dilewatkan begitu aja, nggak diambil manfaatnya, nggak diambil maknanya, maka apa yang saya sudah kerjakan berarti sia-sia. Karena terkadang juga saya itu kan menggunakan waktu untuk sebenarnya untuk keluarga saya yang harusnya saya mengurus anak, saya mengurus suami, tapi saya membagi waktunya untuk mengerjakan kerjaan di luar kerjaan itu gitu. Semoga kedepannya teman-teman semua ini yang terakhir kali Bapak marah, dan jangan cuma iya aja tapi coba membuka hati dengan tulus menerimanya segala arahan dari Bapak, karena seharusnya kita malu dengan apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk kita. Bapak sudah semangat, masa kita tidak ada semangatnya untuk mau maju, mau berubah. Dan Bapak juga sudah mengorbankan keluarganya juga pastinya
waktunya habis hanya untuk kita memikirkan kita. Setiap ada masalah Bapak sampai tidak tidur, memikirkan bagaimana kita bisa tetap bertahan, kita bisa membiayai keluarga kita. Sebenarnya kalaupun mau Bapak pimpinan cuek pun sebenarnya Bapak bisa, cuma Bapak nggak seperti itu. Bapak sudah menaruhkan jiwanya sebenarnya untuk kita, berkorban untuk kita. Yang Bapak pikirkan bukan lagi keuntungan ataupun bisnis untuk pribadinya sendiri, tetapi yang Bapak pikirkan untuk kita semua, untuk kemajuan kita semua. Kalau memang di perusahaan lain mana ada yang mau pimpinan mengurusi urusan pribadi. Kalaupun udah nggak bisa kerja, pastinya ya udah langsung di-cut. Tapi Bapak nggak seperti itu. Bapak justru mengarahkan kita supaya kita baik, kita bisa yang tadinya nggak bisa kerja jadi bisa. Kalau memang kita mau membuka hati kita dulu. Jadi dari saya itu aja. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya ungkapkan ini. Terima kasih, selamat malam untuk teman-teman NHP semuanya. Malam Bu Hen. Terima kasih.